Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, alasan mengapa Chu Xuan Zengfa mengajukan pertanyaan ini adalah, itu karena semua yang ada di sini sangat identik dengan Laut Cermin. Namun, ada satu hal yang berbeda. Tempat itu tidak memiliki permukaan laut. Di atas mereka, itu adalah area bebatuan yang tak terbatas. Jauh di bawah mereka, itu juga ada daerah bebatuan yang tak terbatas. Batu-batu itu tidak bisa dihancurkan, dan telah menyegel area di atas dan area di bawahnya. Ini seharusnya Laut Cermin. Tidak salah jika mengira sensasi ini. Namun, ini harusnya merupakan wilayah khusus di Laut Cermin. Hanya saja, situasinya agak aneh. Meskipun aku dapat merasakan aura yang sangat berbahaya sebelum memasuki tempat ini, tapi bagaimana bisa aura itu menghilang setelah tiba di sini? Kata Chu Feng dan mulai merenung. Dia merasa bahwa tempat itu sangat aneh, dan seharusnya tidak sesederhana kelihatannya. Ting nong, tiba-tiba saja, sebuah lonceng berbunyi. Ketika lonceng berbunyi, air laut mulai bergetar. Saat berikutnya, Chu Feng bisa merasakan arus bawah air laut menjadi semakin sedingin es. Bahkan, rasa sakit yang menusuk juga hadir di air yang tumbuh lebih kuat. Sementara Chu Feng masih bisa menahan rasa sakit, wajah Chu Xuan Zengfa sudah dipelintir oleh rasa sakit. Dia mengepalkan tangan dengan erat, dan seluruh tubuhnya mulai tegang. Itu sukses jelas, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang Chu Xuan Zengfa tidak bisa tahan. Itulah tepatnya yang terjadi saat ini. Setelah memasuki Laut Cermin, invasi dari arus bawah mulai mempengaruhi Chu Xuan Zengfa. Sebelumnya, dia telah memaksa dirinya untuk menanggungnya. Namun setelah lonceng aneh itu dibunyikan, arus bawah air laut menjadi semakin ganas. Chu Xuan Zengfa tidak lagi bisa menahannya, dan kesadarannya mulai menjadi kabur. Chu Xuan Zengfa merasa bahwa dia dalam bahaya besar. Jika hal ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati. Bas-bas. Tiba-tiba saja, arus hangat mulai memasuki dirinya dari lengan kirinya, dan menelan seluruh tubuhnya. Arus yang hangat itu menentang dinginnya arus bawah. Dalam situasi seperti ini, kesadaran Chu Xuan Zengfa mulai pulih, dan tubuhnya tidak lagi kesakitan. Chu Feng. Setelah membuka matanya, Chu Xuan Zengfa menemukan bahwa Chu Feng memegang lengan kirinya. Tanpa perlu memikirkannya, Chu Xuan Zengfa tahu bahwa arus hangat itu dilepaskan oleh Chu Feng. Ternyata, Chu Feng membantunya. Senior, jangan katakan apa-apa. Karena aku sudah datang ke sini, aku akan membawamu keluar hidup-hidup, kata Chu Feng kepada Chu Xuan Zengfa. Tapi, Chu Xuan Zengfa ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng segera berkata, "Senior, tidak ada tapi-tapian. Lihatlah, bukankah aku baik-baik saja?" kata Chu Feng. Chu Xuan Zengfa dengan cermat memeriksa Chu Feng, dan menemukan bahwa dia memang baik-baik saja. Meskipun dia merasa seperti berada di ambang kematian yang menahan kekuatan itu, tapi Chu Feng telah memutuskan untuk menahan kekuatan itu sendiri sambil membantunya. Tindakan Chu Feng mirip dengan menahan 2 kali jumlah kekuatan. Namun, Chu Feng tampak seperti baik-baik saja. Kemauan dan toleransi Chu Feng hanya berkali-kali lebih kuat dari miliknya. Tiba-tiba saja, Chu Xuan Zengfa menghela nafas. "Aku sebenarnya sangat menyedihkan," kata Chu Xuan Zengfa. "Senior, ada apa?" Chu Feng buru-buru bertanya. "Ketika aku masih muda, aku benar-benar ditekan oleh bakat ayahmu. Itu benar-benar sulit untuk bertahan. Dan sekarang aku sudah tua, tapi aku ditekan oleh putranya. Namun kali ini, tidak sulit untuk bertahan. Tapi sebaliknya, aku merasa sangat nyaman. Karena bagaimanapun, kamu menyelamatkan hidupku," kata Chu Xuan Zengfa sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tersenyum. Dia tidak pernah berharap kalau Chu Xuan Zengfa juga bisa bercanda. Lebih jauh lagi, dia bercanda selama momen krusial hidup dan mati. "Senior, tempat ini cukup aneh. Kita tidak bisa pasrah pada nasib. Mari kita periksa sekelilingnya, dan coba mengamati apakah kita bisa menemukan jalan keluar dari sini," kata Chu Feng. Chu Xuan Zengfa menyatakan persetujuannya pada kata-kata Chu Feng. Lalu kemudian, mereka berdua mulai mencari jalan keluar. Ting nong. Tidak lama kemudian, lonceng aneh berdering lagi.
Chu Feng tidak dapat menentukan dengan tepat dari mana suara itu berasal, ini karena suara itu berasal dari semua arah secara bersamaan. Orang bisa mendengarnya dari jauh, dan orang bisa mendengarnya di dekatnya. Dan bahkan, itu terdengar tepat di sebelah telinga Chu Feng. Dan seolah-olah suara itu berasal dari air laut itu sendiri. Ketika lonceng berbunyi, semua air laut mengeluarkan suara yang sama. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah, setelah lonceng berbunyi, arus air laut kembali menguat. Dengan begini, Chu Feng menjadi yakin bahwa arus bawah akan menguat, dan akan mulai menyerang jiwa mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Selain itu, setelah beberapa waktu berlalu, lonceng itu akan berbunyi lagi. Dengan setiap dentumannya, arus bawah juga akan menjadi lebih kuat. Pada awalnya, Chu Feng mampu menanggung arus bawah dan terus berusaha untuk menemukan jalan keluar. Namun dengan putus asa, setelah dia mencari-cari, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Bahkan mata surgawinya tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun. Seolah-olah tidak ada jalan keluar sejak awal, dan mereka akan terjebak di sana selama sisa hidup mereka. Keputusasaan Chu Feng yang lebih besar seiring waktu berlalu, dan ia mulai merasa sulit untuk menahan arus bawah. Dia masih bergerak sebelumnya, namun dengan segera, ia menjadi sangat sulit baginya untuk bergerak. Dia tidak bisa lagi mencari jalan keluarnya. Chu Feng, lepaskan aku. Aku tidak akan bisa bertahan, dan jangan sia-siakan kekuatanmu padaku. Lepaskan aku. Lebih baik aku mati daripada kita berdua yang mati. Chu Xuan Zengfa berbicara dengan susah payah. Meskipun Chu Feng telah membantunya sepanjang waktu, tapi kekuatan arus bawah telah meningkat sangat banyak, sehingga Chu Xuan Zengfa tidak dapat menanggungnya bahkan dengan bantuannya. Segera, Chu Xuan Zengfa kehilangan kesadarannya, dan bahkan tidak dapat berbicara lagi. Namun dia masih hidup, dan Chu Feng tidak mungkin menyerah padanya. Tidak hanya Chu Feng terus membantu Chu Xuan Zengfa, tetapi dia bahkan meningkatkan perlindungannya terhadapnya. Namun karena hal itulah, itu melemahkan toleransinya sendiri. Perlahan-lahan, bahkan kesadaran Chu Feng juga mulai tumbuh kabur. Dia tidak lagi bisa mendengar suara lonceng lagi, dan dia tidak dapat menentukan perjalanan waktu. Yang bisa dia lakukan saat ini, itu hanyalah merasakan kekuatan arus bawah yang tak tertahankan yang menyerangnya. Seperti bilah tajam, kekuatan arus bawah itu melewati tubuh dan memotong jiwanya. Satu tebasan pada suatu waktu, dan hingga akhirnya mereka benar-benar menelannya. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat kemauannya, maka dia masih akan runtuh saat menghadapi kekuatan arus bawah. Di sisi lain, di atas laut cermin ada 4 sosok. Salah satunya adalah Chu Lingxi. Meskipun dia telah menyatu dengan Dipsea, tapi penggabungannya masih tidak lengkap. Maka dari itu, dia masih tertidur. Adapun 3 orang lainnya, mereka adalah Grandmaster Liang Qiu, orang tua Zhu dan Gu Mingyuan. Grandmaster Liang Qiu benar-benar memanggil Gu Mingyuan kembali melalui transmisi suara. Untuk dapat memanggilnya kembali, Grandmaster Liang Qiu secara alami mengatakan kepadanya bahwa, Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa mungkin masih bisa bertahan hidup. Dengan demikian, Gu Mingyuan juga tahu bahwa jika Chu Feng tidak berhasil menyelamatkan dirinya dan Chu Xuan Zengfa, maka mereka hanya bisa menunggu teman Grandmaster Liang Qiu untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba saja, Grandmaster Liang Qiu berkata, 4 jam seharusnya sudah berlalu kan, tanya Grandmaster. Meskipun Grandmaster Liang Qiu percaya diri pada Chu Feng, tapi dia tetap agak khawatir. Dia takut kecelakaan akan terjadi padanya. Jika orang tua Zhu bersedia bertindak dan menyelamatkan Chu Feng, maka itu akan menjadi yang terbaik. Liang Qiu, apakah kamu sudah kehilangan kepalamu? 4 jam belum berlalu, mengapa begitu cemas? Tanya lelaki tua Zhu. Brother Zhu, masalah ini menyangkut 2 nyawa, kamu tidak harus sekeras ini kan? Tanya Grandmaster Liang Qiu. Jika aku berkata 4 jam ya 4 jam. Sikap orang tua Zhu sangat tegas. Jadi, kita akan terus menunggu. Chu Feng telah berhasil menahannya begitu lama, dan waktu yang singkat tidak akan membuat banyak perbedaan, kata Grandmaster Liang Qiu. Meskipun dia tidak bisa melihat kondisi di dalam gerbang kematian, tapi dia fokus pada ekspresi orang tua Zhu sepanjang waktu. Karena itulah, Grandmaster Liang Qiu tahu bahwa Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa masih hidup. Bocah itu memang sangat cakap. Namun, jangan lupa bahwa dia membawa beban. Demi melindungi beban itu, bocah itu telah memutuskan untuk secara bersamaan menanggung 2 kali jumlah serangan.
Saat ini, dia hampir tidak dapat bertahan lagi. Jika aku tidak turun, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup, kata orang tua Zhu. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Grandmaster Liang Qiu langsung berubah. Senior, aku mohon, tolong selamatkan mereka. Suara Gu Mingyuan segera terdengar. Dia terlalu khawatir tentang Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa. Karena itulah, ketika dia berbicara, dia bergerak untuk berlutut di depan orang tua Zhu. Itu tidak perlu. Sebelum Gu Mingyuan bisa berlutut, orang tua Zhu menghentikannya. Gadis, jangan terlalu sopan setiap saat. Orang tua ini tidak bisa menerima kesopanan seperti itu, kata tua Zhu dan tertawa. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah Grandmaster Liang Qiu. Liang Qiu, apa yang kamu katakan itu memang benar. Bocah itu memang berbakat. Aku akan memberimu wajah dan membantunya kali ini. Namun, karena gerbang kematian telah ditutup, aku tidak akan bisa memasukinya. Aku hanya bisa memasuki tempat terdalam di Laut Cermin, yaitu inti cermin. Melalui kekuatan inti cermin, aku pasti dapat meringankan kekuatan gerbang kematian, kata pria tua Zhu. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Grandmaster Liang Qiu sangat berubah. Inti cermin inti, haruskah kamu memasuki tempat itu? Kata Grandmaster. Grandmaster Liang Qiu tahu betul bahwa ada beberapa tempat berbahaya di Laut Cermin, dan gerbang kematian bisa dikatakan salah satu dari mereka. Namun, tempat paling berbahaya di antara mereka adalah Mirror Core. Inti cermin adalah tempat yang bahkan tidak bisa dia jangkau. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Karena bagaimanapun, aku setuju bahwa aku akan membantu anak itu. Meskipun aku dapat mengurangi kekuatan gerbang kematian setelah memasuki Mirror Core, tapi aku harus membayar harganya untuk itu. Harganya adalah, aku akan terjebak dalam Mirror Core. Tentu saja, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Jadi Liang Qiu, jika aku bisa kembali hidup-hidup dalam 79 hari, maka itu akan menjadi hal yang terbaik. Namun jika aku tidak kembali hidup-hidup dalam 79 hari, suruh bocah itu mencariku. Jika itu adalah bocah itu, dia mungkin bisa menyelamatkanku. Tapi ingat, 79 hari akan menjadi batas waktunya. Jangan berusaha mencariku sebelum 79 hari berlalu. Setelah 79 hari, jika kamu memiliki hati nurani, katakan pada bocah itu untuk datang menyelamatkanku. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, air terciprat ke langit. Orang tua Zhu telah memasuki Laut Cermin, dan membuat garis lurus ke bawah kedalaman Laut Cermin. Pada saat itu, Grandmaster Liang Qiu memiliki wajah yang sangat malu dan penuh rasa bersalah. Akan menjadi satu hal jika Pak Tua Zhu memasuki tempat lain. Namun jika itu adalah inti cermin, dia mungkin benar-benar berakhir sekarat. Meskipun dia tidak berharap Chu Feng akan mati, tapi dia juga tidak berharap teman lamanya mati karena dirinya. Karena itulah, ia dengan kuat mengingat angka 79 hari. Di sisi lain, Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia telah kehilangan kesadaran dari siksaan yang disebabkan oleh kekuatan arus bawah, dan dia tidak lagi tahu berlalunya waktu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui berlalu, kesadaran Chu Feng mulai pulih. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang menyiksanya telah menghilang. Dan selanjutnya, itu benar-benar menghilang sepenuhnya. Chu Feng membuka matanya, dan menemukan bahwa dia masih di Laut Cermin. Batuan yang tidak bisa dihancurkan sebelumnya, itu juga masih menutupi area di atas dan area di bawahnya. Selain itu, Chu Xuan Zengfa ada di sampingnya, dan tangannya mencengkeram erat lengan kiri Chu Xuan Zengfa. Chu Feng masih menanamkan kekuatan ke dalam tubuh Chu Xuan Zengfa tanpa henti, dan dia tampaknya tidak berhenti melindungi Chu Xuan Zengfa bahkan ketika dia tidak sadarkan diri. Dan meskipun semuanya telah kembali normal sekarang, tapi Laut Cermin bertindak sangat tidak normal. Tidak hanya arus bawah yang menyiksa mereka menghilang, tetapi gelombangnya juga menghilang. Laut Cermin saat ini setenang permukaannya, dan bahkan sangat tenang sehingga terasa aneh. Bas-bas. Tiba-tiba saja, aura muncul di Laut Cermin. Aura itu terasa sangat suci. Merasakan aura suci itu, detak jantung Chu Feng mulai dipercepat. Meskipun arus bawah yang telah membahayakan Chu Feng telah menghilang dari Laut Cermin, tapi mata surgawinya masih tidak efektif di sana. Karena itulah, Chu Feng tidak dapat mencari sumber aura itu. Jika dia ingin menemukan sumbernya, maka dia harus perlahan-lahan bergerak maju.
Setelah berjalan agak jauh, Chu Feng terkejut setelah menemukan bahwa sepotong besar batu dari batu yang menghalangi jalan di bawahnya itu juga telah menghilang. Di bawahnya masih ada air laut yang hitam pekat dan tanpa dasar. Namun demikian, Chu Feng jelas-jelas masih ingat bahwa ia telah melewati wilayah ini saat mencari jalan keluar sebelumnya. Saat itu, batu-batu di sana masih benar-benar utuh. Chu Feng memiliki perasaan samar bahwa segala sesuatunya sangat abnormal, dan juga ada sesuatu yang pasti mencurigakan. Namun demikian, aura itu terlalu suci. Bahkan aura seperti memanggilnya, dan Chu Feng tidak bisa menahan kekuatan itu sama sekali. Senior, aku tidak tahu apakah perjalanan ini akan baik atau buruk. Aku tidak bisa membawamu bersamaku, kata Chu Feng sambil menempatkan Cusuan Zengfa di atas batu, dan meninggalkan pesan singkat yang memberitahunya untuk tidak bergerak dan menunggunya di sana. Alasan mengapa Chu Feng melakukan itu adalah, karena tempat itu terlalu besar, dan berbagai kemampuan pengamatannya juga tidak efektif. Chu Feng takut bahwa Cusuan Zengfa akan berkeliaran untuk mencarinya setelah bangun. Setelah meninggalkan catatan itu, Chu Feng tidak langsung memasuki wilayah air laut tanpa dasar itu. Dia sendiri tidak tahu, apakah bahaya menunggu di bawah atau tidak. Jadi untuk mencegah Cusuan Zengfa mengikutinya, Chu Feng mengatur formasi penyembunyian. Tidak hanya formasi Chu Feng yang mampu menyembunyikan wilayah air laut yang tak berdasar, tetapi juga mampu menutup aura yang suci itu. Setelah melakukan persiapan, Chu Feng memasuki wilayah air laut itu. Semakin jauh dia pergi, maka semakin kuat aura sucinya. Pada awalnya itu gelap gulita, tetapi secara bertahap kecerahan muncul di bawah. Cahaya itu tumbuh semakin kuat. Lalu kemudian, bagian bawahnya menjadi terang benderang. Chu Feng bisa melihat cahaya perak menyilaukan dipancarkan oleh senjata. Senjata itu berwarna perak di sekelilingnya. Panjang senjata itu 13 meter, dan memiliki bentuk tombak. Itu tampak seperti tombak biasa, namun aura yang dipancarkannya itu tak tertandingi. Chu Feng tidak dapat mengetahui kualitas senjata tombak itu. Karena ditempatkan di sana, itu tidak menyerupai senjata sama sekali. Dari jaraknya saat ini, Chu Feng tidak hanya bisa merasakan aura suci, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa senjata itu memancarkan aura superioritas yang tak terkalahkan. Itu benar-benar aura penguasa. Senjata itu bukan hanya raja di antara senjata, tetapi juga raja dari seluruh tempat itu. Mungkinkah itu tombak dewa pertempuran yang legendaris? Melihat senjata di bawah ini dan merasakan aura yang dipancarkan olehnya, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Chu Feng adalah harta laut cermin, tombak dewa pertempuran. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.